Jadi ya bisa ya singkatnya gitu aja sih untuk si apa debutnya si Kamen Rider Valen Chocobo bener-bener edan loh, gila. Meskipun porsinya lebih sedikit dari Gabu bisa sorbet, ini menurutku dari segi debutnya lumayan edan sih si Valen Chocobo ini. Jadi aku langsung lanjut aja ke bagian Soma, di mana kan jadi ada Soma yang lagi apa Soma yang lagi apa yang lagi pingsan itu kan bisa bilang ya singkatnya lagi dirawat sama Sachika kan. Nah di sisi lain ada si laki yang ternyata balik lagi ke depannya Paman Dente yang dia mau bunuh Paman Dente karena mungkin ya dia masih dendam ya karena kan begitu pas dia tahu kalau Paman Dente itu adalah orang yang bertanggung jawab di balik penciptaan Darkseid, makanya si laki itu ada kayak menaruh kebencian sama Paman Dente gitu. Tapi ya yang di sini cukup begitu terharu ya. Ternyata di sini Pak Madende bilang ya kalau memang si laki yang mau bunuh dia gak keberatan. Dia bahkan rela-rela aja kalau memang harus dibunuh karena dia ternyata memang ada penyesalan gitu. Karena dasar ciptanya itu bikin banyak masalah gitu. Dia kan bilang kalau dia itu memang banyak penyesalan yang dia punya bagi setelah dia melihat Soma kan yang notabene sudah tumbuh jadi lebih kuat bahkan punya keberanian untuk melawan kakak-kakaknya sendiri. Si Paman Dendo merasa kalau dia itu menyesal gitu kenapa kok dia nggak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sama si Soma gitu ke kakaknya dulu jadi si Somstomatch. Kalau dia itu melakukan dia berandai kalau dia melakukan hal itu ke kakaknya dulu Dasnya itu nggak akan tercipta dan nggak akan bikin masalah gitu kan. Gitu kan namanya si Paman Dende kan berharap kalau semua jajanan dan juga snack yang dia ciptakan itu bisa menghadirkan memberikan kebahagiaan ke orang lain kan. Tapi ya kenyataannya snack yang dia buat malah memberikan kesengsaraan bagi banyak orang. Nah itu yang dia sesali gitu. Karena kan dia sampai berpesan ke laki ya loh. Kalau nanti dia sudah nggak ada, dia minta tolong ke lakinya buat selalu jaga sama bantu Soma. Ya wah itu aku hampir nangis loh bagian itu kayak oh my god ini Paman Dente kayak bener-bener baik banget gitu aja kayak rela-rela banget rela-rela aja gitu dia maka harus dibunuh sebagai bentuk pertanggung jawabannya dia gitu ya karena melihat hal ini ya udah si Lakia mengurungkan niatnya buat bunuh Paman Dente karena dia sih mau mantau keadaan dulu kayak gimana makanya dia gak mau asal bunuh Paman Dente kakaknya sih gitu ya jadi dan sebelum dia pergi juga akhirnya kan si Paman Dede itu ngasih si Lakia itu beberapa jajanan sama sebuah gabufon ya kalau salah ya. Yang ya gabufonnya sama kayak dibakar sama Soma sih. Karena ya juga menjawab karena di episode berikutnya kan juga ada momen di mana si Lakia bakal pakai gabufon buat nelpon Sachika atau Soma kan. Nah, ini juga sekaligus ya bantu si Lakia biar dia tuh bisa nyari informasi juga mereka HP-nya dia udah diblokir sama pihak Stomal Corporation. Jadi ya bener sih kalau dia memang bakal dapat HP baru ya dari Paman Dente yaitu si Gabufon ini. Dan di sisi lain lagi-lagi Peter Gabu yang memang sebelumnya udah kabur berulah lagi di sini tapi ya dia nggak bisa bikin ulah yang nakal-nakalin orang karena ternyata di sekitarnya kosong nggak ada orang sama sekali. Kayak sih ini faktor nggak ada ya karena apa mungkin karena faktor dari retweetnya Sachika soal Peter Gabu ini makanya orang-orang harus bisa antisipasi dan juga takut balik keluar rumah itu karena takut jadi korbannya Peter Gabu makanya sepi sana cuma ada satu mobil jualan ya kayak satu mobil jualan es krim gitulah bukan es krim apa jualan apa sih namanya aku lupa pokoknya ada satu mobil jualan makanan lah jualan crepes nggak ya jualan crepes yang notabene itu ya udah itu doang ya ada juga itu orang yang jualan crepes di sana itu juga langsung kabur begitu ada Peter Gabu yang lagi mau berulah gitu dimana kan si Peter Gabu itu kayak langsung ngerusak gedung-gedung di sekitarnya kan dan karena di sini juga dan juga ini di sini kan dapat Soma juga kan yang langsung mau melawan si Peter Gabu karena kan sebelumnya pas si Soma itu lagi istirahat kan dia dikasih tahu sama salah satu Goji soal dia kalau Peter Gabu lagi berulah lagi kan dan dia langsung mau datang ke sana walaupun ya awal-awal sempat dicegah sama Sachika karena memang Soma itu tubuhnya belum benar-benar pulih tapi ya Sachika karena si Soma itu memang benar-benar ngotot apalagi dia juga memang karena keinginannya buat melindungi keinginannya buat melindungi orang lain itu kuat banget ya udah dia tetap pergi
Dan ya udah jadi pertarungan roda 2 antara si Gabu lawan Peter Gabu. Dan ya di sini karena Soma benar-benar pulih ya dia benar-benar kewalahan, apalagi juga pas dia Henshin jadi Kamen Gabu aja loh dia sampai kepayahan sendiri, udah sampai dia jatuh berkali-kali jatuh, terus juga sampai jatuh terus juga merangkak bahkan dia ngeluarin gabu-gabunya aja bahkan sampai keteteran dia karena memang badannya masih selemas itu si Soma, dia masih belum benar-benar pulih. Jadi ya di sini jelas sih, ya jelas lah si Soma dia kebantai sama si Peter Gabu. Nah pas dia mau dilawan sama apa, dan ini ada satu momen yang menurutku cukup aduh apa banget sih ini. Ya nah dari segi komedinya dapat, cuma akhirnya agak cringe aja sih kalau menurutku pribadi, sorry ya agak cringe ini. Yaitu pas Sachika akhirnya datang ke sana niatnya sih buat apa? Buat nolong si Soma ya. Tapi dia cuma modal nekat sama bawa apa itu kayak gergaji pisau segala macam yang aku tanya apa sih ya, cuma aku lupa namanya, cuma yang kayak pisau yang bagian ujungnya agak leto itu. Nah itu dia bawa itu doang, dia mau mukul kalang, mau ke Gabu kehalang, mau mukul lagi kalang, ya udah ada si Somanya kalah, mereka aja kepental. Ini kayak aduh kayak apa banget gitu loh. Jujur itu menurut agak cringe sih. Dan menurutku kayak gak perlu banget itu momennya, kayak gak perlu banget ya, kayak ini kayak si Sachika kayak sedikit keluar dari lore-nya dia sebagai heroin gitu, kayak agak sedikit keluar batas aja sih, meskipun ya di sisi lain memang kocak sih dari segi humornya dapat, cuma ya menurutku agak cringe sedikit aja. Dan dan singkatnya sih ya setelah Sachika sama si Soma itu terpojok, muncul si laki ya yang juga kan sebelumnya dia juga dikasih tahu sama si coachnya Soma kan kalau ada Peter Gabu, dan dia langsung muncul nggak pakai lama, dan dia berubah jadi Kamen Rider dan bertahun lawan si Peter Gabu, meskipun ya dia sama-sama dibuat terpojok sih karena Peter Gabu nya benar-benar kuat banget di sini. Dan di melihat si Soma yang notabene benar-benar lagi lemesnya, akhirnya di sini kan dia si Sachika kan lihat ada mobil es krim yang kosong kan di sana, dan akhirnya dia ngambil es krim di sana, lebih tepatnya mungkin kayak ngambil tapi sambil bayar juga, ngambil 1 sendokan doang, satu sendokan es krim taruh di koinnya dia, terus dia naruh uang di sana, naruh uang di sana, terus ada es krim yang dia bawa yang dia ambil tadi dikasih ke Soma. Dan pasti Soma makan, dia tiba-tiba kayak keinget lagi momen masa kecilnya dia, di mana dia kan ada momen di mana dia sempet kayak demam gitu kan, dan terus dia kayak bilang ke ibunya bilang kalau andaikan ada es krim itu mungkin bisa bikin Soma bisa mendingan gitu ya, karena ibunya bilang kalau es krim itu bisa bantu menenangkan tubuh dan pikirannya sedang lelah, katanya sih gitu ya. Awal-awal aku mikir juga ternyata loh, emang bisa ya kok, kayak perasaan orang demam kayak boleh makan makanan dingin deh. Dan ternyata memang ada risetnya loh. Ini aku coba sedikit kutip dari videonya Agandesa ya. Karena ternyata di sana Agandesa sempat bilang ada loh memang kalau ada risetnya. Kalau orang makan es krim itu, memang orang demam makan es krim itu boleh, tapi dengan syarat es krimnya ini harus rendah gula. Jadi ya nyambung sini. Kan es krim sorbet itu adalah es krim yang notabene dibuat dari campuran antara buah-buah sama es yang di blender kan. Jadi itu memang benar es krim yang notabene olahan langsung dari buah, yang pastinya kadar gulanya rendah. Makanya ini nyambung gini, kenapa kok es krim sorbet dia dikasih sama Soma, dan akhirnya kan masalah makan itu kan Soma jadi badan dia pulih lagi kan. Ya nyambungnya di situ. Kenapa? Es krim sorbet ini kan rendah gula, jadi ya bisa dipakai buat dimakan sama orang yang mungkin bahkan lagi sakit atau demam segala macam, karena memang kadar gulanya rendah, jadi aman gitu buat dimakan. Dan ada penjelasan medisnya loh, aku baru tahu ini jujur aja. Jadi cukup unik sih, makanya kok es krim sorbet dipilih buat memulihkan tubuh Soma, karena memang ini mungkin ada hasil researchnya dulu kali ya. Dan singkatnya dia udah muncul si Gojiso si Blissa Sorbet Gojiso muncul dari gabunya Soma, dan Soma pun berubah jadi Kamen Rider Gabu Blissa Sorbet Form, yang bisa dibilang memang dari sekuensnya cukup unik ya, karena memang ada es krim yang muterin tubuhnya dia, dan suaranya ini suaranya si Blissa Sorbet Gojiso ini benar-benar suaranya dark dead banget sih. Ya kalau fake-nya kan memang pengisi suaranya si Blissa Sorbet Gojiso kan ini aku lupa nama siapa sih, tapi dia kan sebelumnya dia di Tokusatsu kan dia pernah jadi pengisi suaranya si Dark Dead Dojardin kan, yang jadi
big final bossnya di King Oger. Terus juga di anime dia mengisi suaranya Atrun Salah di Gangnam Seed. Nah, suara itu benar-benar khas banget dari kalau didengarkan kalian dan notice sama suaranya pasti tahu nih kan. Oh, suaranya Dagdet sama Atrun ini. Pasti kertas sih kayak gitu. Jadi jinglenya unik sih, mereka juga jinglenya unik lah, kayak ada jingle kayak bel, kayak suara bel ala menjual es krim gitu lah ya, memang mirip sekiranya jinglenya si Kamadre Kuis sih, cuma ya masuk akal sih karena kalau jualan es kan juga ada khasnya dengan suara bel kan, ya kan di Indonesia juga kayak gitu, jualan es pasti ada kayak suara-suara bel gitu, nah kayak gitulah. Jadi sikatnya ada muncul terjadi pertarungan antara Bitter Gabu lawan Gabu Bisa Sorbet yang ya jelas di sini si Gabu Bisa Sorbet benar-benar unggul seunggul-unggulnya, apalagi dia punya ability yang bisa kayak niupin es dari mulutnya lah, kayak dia babin es gitu kalau bisa dibilang yang dihasilkan pas dia gimmick muter Gojizo-nya itu. Jadi kayak pertama itu buat keluarin esnya, jadi kayak ngeluarin kayak semacam es kayak semburan es, bahkan juga bisa lumuri gabu-gabunya dia pakai es yang juga bisa dipakai buat nyerang kayak gitulah. Jadi memang gimmicknya cukup satisfying sih ya, dan juga cukup unik ya. Jadi kayak putaran pertama itu buat biar si Gabu bisa nyemburin es. Putaran kedua itu buat ya kan 3 kali kan. Nah, putaran kedua itu buat ngesamun beberapa Gojizo yang buat nyerang, yang dimana Gojizo udah naik Goji speeder masing-masing. Terus yang ketiga itu buat finishing terkuatnya. Dan jadi udah si Bitter Gabu benar-benar dibuat terpojok banget. Dan akhirnya di finishing yang awalnya aku kira finishingnya itu mau kayak ala-ala Kamadre Vice Axel Form yang kayak ada kucuk-kucuknya yang ngelok buat Tetra Kick, ternyata cuma diteriakin doang sama si Gabu Bisa Sorbet. Ya udah si kerucut on es krimnya tuh langsung nerjang si Bitter Gabu, dan Bitter Gabunya kalah di sini. Agak sedikit ngeprank juga finishingnya ternyata ya. Dan ada satu gimmick yang unik ya, di mana di sini ternyata setelah dipakai si Blizzard Sorbet Gojizo itu langsung leleh hilang udah sih, dan si somanya balik ke wujud manusianya. Jadi mungkin ini kayak efek sampingnya dari Blizzard Sorbet dari Gabu Bisa Sorbet ya, di mana di sini ya si Gabu Bisa Sorbet ini nggak bisa dipakai lama-lama karena ada batasan waktu, sepertinya ada batas waktunya sih ya, kayak es pada umumnya kan. Kalau es dibiarkan di tempat terbuka lama-lama kan dia bakal meleleh kan. Nah, ini konsep itu dipakai juga di Blizzard Sorbet Gojizo ini. Jadi kayak dia dipakai, kalau bakal lama-lama ya dia pasti bakal leleh dan hilang. Dan si somanya ya balik ke wujud manusianya lagi. Itu juga yang terjadi pada saat Soma lumuri gabu-gabunya pakai es kan. Nah, esnya kan juga akhirnya kan seiring berjalan sering dipakai, esnya langsung leleh. Jadi ya ini ciri khasnya es krim banget sih. Jadi ya cukup dapat tema es krimnya. Dan jadi ya akhirnya singkatnya kan si Sachika kemudian balik ke toko Kapibara sama si Soma, di mana si Sachika itu kayak mengupload bukan foto sih, kayak video atau foto dari pertarungan Bitter Gabu sama Gabu Bisa Sorbet yang sebelumnya juga sempat dia rekam pas si Soma bertarung lawan Bitter Gabu. Dan ini juga sekaligus buat kayak amunisi tambahan lah buat mengatasi agar kesalahpahaman soal Soma ini bisa semakin diredam gitu di sosmed. Dan juga di sini ada momen di mana kan mereka mau ngadakan makan barengan, di mana di sini juga si laki ya juga diajak ke sana. Akhirnya juga kayak mulai coba dideketin sama si Sachika buat ya mengakapkan diri aja sih. Apalagi sampai si laki ya dapat panggilan akrabnya sendiri, namanya Lakian ya kalau si Sachika manggilnya. Jadi ya ini juga awal di mana mungkin juga jadi awal di mana si Laki itu mulai bener-bener join ke kubu protagonis secara seutuhnya ya. Akhirnya juga kan memang di episode berikutnya bakal ada momen di mana si Laki ya bakal kerja di toko Kapibara kan ada momen di mana dia pakai seragam Kapibara sama kayak Soma. Dan aku lanjut aja ke bagian preview, di mana di preview ini juga ada 4 hal sih yang bakal jadi fokusnya ya. Meskipun ya untuk episode 25 nanti sepertinya bakal lebih berfokus ke Laki ya, sepertinya sih gitu. Di mana pertama ada Laki yang mulai kerja di toko Kapibara, kedua ada Hanto yang mungkin misalnya kayak ngasih experience-nya dia soal form
Valen Chocolate ini ke Kaiso Suga. Lalu juga ada bakal pertarungan ini apa? Pertarungannya antara Valen Chocolate lawan Bitter Gabu. Biasanya juga ada Gabu bisa sorbet juga bakal lawan Bitter Gabu lagi. Cuma mungkin karena di sini mungkin konteksnya cooldown dulu, jadi si Gabu bisa sorbet ini mungkin bisa dibilang highlightnya nggak akan sebanyak Valen Chocolate, karena mungkin di berikutnya Valen Chocolate juga bakal lebih di highlight lagi kayaknya dibandingkan si Gabu bisa sorbet. Terus juga apa namanya, ini juga agak lucu sih karena bakal ada Granero baru. Aku sih belum tahu sih namanya apa, tapi ini Granero-nya cara nyamarnya bukan nggak tanggung-tanggung, dia nyamar jadi seorang VTuber. Ini kedua kalinya nih aku lihat ada VTuber yang muncul di series Kamen Rider, di sebelum digacakan juga ada gitu. Ini ada lagi sekarang nih. Ini aku mohon maaf dulu ya. Ini tapi ini bukan muka apa, model L2D-nya tuh mirip loh. Menurutku agak-agak mirip, lumayan mirip sama Mikazuki Arion. Salah satu VTubernya AK virtual, mirip loh sedikit. Terus bagian muka sama model rambut tuh agak meskipun di sini kayak si apa model itu dia pakai aksesoris topi gitu ya. Cuma kalau dia dari segi rambutnya aku langsung kebayangnya ke Arion sih jujur aja. Ini bagi fansnya Arion aku izin dulu ya, karena memang mukanya benar-benar mirip banget, asli mirip banget. Ini karena memang aku juga lumayan ngikuti update-nya AK Virtua ya, karena memang ada Osi tulisannya yaitu si Carissa Charlotte, makanya aku agak sedikit tahu nih soal ini. Kayak ini kenapa mukanya Arion banget aja nih aku lihat jujur aja loh. Ya tapi emang agak lucu juga sih, karena ini juga judul episode 20 kan adalah Virtual Happiness The Taste of Nectar. Ada nama virtual ya, jadi ya wajar sih kalau ada Granero yang nyamar jadi seorang VTuber di sini. Ini agak unik sih bisa dibilang. Tiba-tiba ada VTubernya mukanya mirip Arion, gimana kamu colot aku. Kesimpulannya sih apa ya? Kalau dari segi kesimpulan sih, menurut pribadi ya, ini cuma ada tiga hal yang bisa aku simpulkan, yaitu pertama soal pacing, pembagian porsi, sama momennya Sakika. Ini kenapa aku bilang ini kenapa aku bilang ada kesimpulannya soal pembagian porsi, pacing, sama momennya Sakika. Ya simpelnya nih gini, soal pembagian porsi ya, untungnya di sini ya, ini aku bilang untungnya dulu ya, yaitu soal pembagian porsi untuk debutnya Gabu bisa sorbet sama si Valen Chocolate yang notabene ya untungnya cukup merata, karena memang bisa dibilang kayak terfokus banget. Jadi kayak ini dulu yang di highlight, baru berikutnya ini. Jadi ya pembagian porsi cukup merata, karena di sini bisa dibilang si Valen Chocolate tuh kayak porsinya tuh masih belum banyak banget, karena ya mungkin dia masih baru awal-awal muncul, jadi ya porsinya dia masih belum banyak, karena memang fokusnya bukan ke situ. Karena memang fokusnya kan lebih ke Gabu bisa sorbet dulu kan. Jadi ya mungkin soal Valen Chocolate ini bakal dibahas lagi ya seiring berjalannya episode, mungkin sih kayak gitu. Makanya di sini dibuatnya jadi lebih bagus, pembagiannya jadi cukup merata, meskipun ya aku agak menyayangkan ya, karena kenapa kok Gabu bisa sorbet sama Valen Chocolate ini harus dimunculkan di satu episode yang sama. Kenapa nggak dibuat sendiri aja dulu, kayak episode 24 ini ke Gabu bisa sorbet dulu, mungkin baru setelahnya itu si Valen Chocolate. Kenapa nggak kayak gitu aja gitu? Aku kayak gitu aja sih. Jadi makanya kayak pacingnya sih juga sedikit ada, kayak pacingnya juga agak sedikit kedampak ya, meskipun ya jadi pacingnya juga cukup bagus, karena memang nggak kecepatan ya, juga nggak terlalu lambat, jadi ya cukup enak pacingnya buat diikuti. Meskipun ya karena pembagian porsi ini juga bikin agak sedikit nguras durasi aja sih. Terus juga momennya Sakika juga menurutku juga kayak apa banget sih. Menurutku sorry ya, ini kalau meskipun sisinya juga lucu, tapi ya menurutku cringe aja sih, karena memang nggak harus banget, kayak gimana sih, kayak aduh harus banget gitu sih momen ini muncul, itu harus ada kah, kayak gitu loh. Menurutku kayak aneh gitu. Nih jujur ya, nih kalau misalnya si Sachi kan tiba-tiba ada momen di mana ini scene-nya diganti di mana si Sachi kan tiba-tiba kedampar di pulau puluh sekalipun itu juga nggak masalah sebenarnya, karena ya ini momen ini scene juga nggak kayak apa banget gitu liatnya. Tiba-tiba kayak misalnya Sachi kan tiba-tiba kedampar di pulau pun juga gak masalah aslinya lo, jujur ini. Ini aduh agak gimana nih hanya.
Tapi ya ini moga-moga ini bukan pertanda kalau dia bakal jadi rider juga ya, amit-amit sih. Aku jujur aja dan perlindungan lah namanya heroinnya bener-bener heroin kayak zaman-zaman Hese dulu tuh. Aku jujur aja agak merindukan heroin kayak gitu sih. Karena dari zamannya Riva sampai Gacha tuh semua heroin jadi rider anjir. Mungkin kayaknya gitu aja bahasanya. Ini aku juga bingung mau bahas apa lagi sih. Aku bingung mau ngomong lagi. Ya udah gitu aja lah. Mungkin kalau misalnya soal ini ya, kalau soal info soal kamera terbig sama segala macamnya ya, ini aku nggak jadi bakal bahas ya, tapi mungkin coba aku pertimbangin ya, karena aku juga cukup tertarik sih sama sama beberapa apa bocoran informasi soal kamera terbignya bakal muncul yang katanya si kayak Suzuka yang make itu. Jadi mungkin bakal coba aku pertimbangin lah buat bahas. Jadi ya oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan aku channel ini. Kalau misalnya ada yang mau kalian tambahin juga atau mungkin mau kalian koreksi juga bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau mau sekali dukung tambahan juga bisa klik link samarnya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasanis 412.